Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Laila Nurmaina dengan NPM 2313641050. Izin mempraktikkan micro teaching dengan keterampilan bertanya tingkat dasar dan lanjut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap belajar pagi ini anak-anak? Siap, Bu. Masya Allah, senang sekali ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini juga senantiasa diberikan kelancaran dan juga nanti ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita dan orang-orang. Kepada ketua kelas, silakan untuk memohon doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua ya? Hadir semua ya, cuma ibu absennya dulu ya. Zahra Bunda Marisa, ada Ibu Solehati, Hadir, Bu. Anissa Istiqomah, ada Ibu. Hadir semua ya, anak-anak. Alhamdulillah. Kalian juga pada selamat semua? Belum. Kenapa belum? Telat, Bu. Siangan ya? Iya. Semalam tidur jam berapa? Jam 10 sih, Bu. Belajar ya siangan? Iya, Bu. Insya Allah. Tapi tetap harus istirahat juga yang cukup ya, biar tidak setengah. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita telah belajar musikalisasi puisi. Masih kalian sudah tidak asing apa itu musikalisasi puisi? Dan mana? Nah, puisi itu apa sih? Nah? Sebenarnya yang kalian tahu aja. Puisi itu kumpulan diksi yang membentuk suatu terselip makna indah. Iya, benar sekali. Jadi menurut berarti puisi itu merupakan diksi yang mengandung makna gitu. Sama saja puisi itu bertujuan untuk mengungkapkan perasaan si penulis. Gitu. Dan jadi dalam setiap puisi itu pasti memiliki makna. Nah, kalau musikalisasi puisi, kira-kira apa ya musikalisasi puisi itu? Puisi yang dimusikin, Bu. Iya, benar sekali. Itu jawaban sederhananya. Puisi yang diberi musik. Boleh kita beri tepuk tangan. Nah, jadi musikalisasi puisi itu bahasa sederhananya itu puisi yang diiringi oleh musik. Agar apa? Agar lebih indah atau lebih pesan yang ada dalam puisi itu bisa tersampaikan dengan cara yang lebih baik atau cara yang lebih mudah dimengerti, juga dapat dinikmati oleh pendengar atau penikmat puisi. Jadi itu pengertian dari musikalisasi puisi. Jadi kalian masih mengingat bagaimana persiapan dari musikalisasi puisi tersebut, karena kita kan kemarin ini sudah memberi tugas untuk praktik ya, kali juga sudah praktik, sudah tampil sangat luar biasa gitu. Dan juga kalian sudah bekerja sama sampai bisa melakukan musikalisasi puisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang tanda baca ya. Tanda baca. Nah, karena di sini ada yang suka tulis. Suka, Bu, saya. Suka ya, suka semua tulis ya. Nah, biasanya kamu menulis apa? Cerpen atau menulis suka menulis teks berita atau suka menulis novel atau
suka curhat deh gitu di buku ini. Siapa yang sama puisi itu? Kalau dalam rumah suka nulis Puisi itu. kalau ada saya sendiri Suka ibu. cerpen dan puisi ya. Dalam penulisan cerpen dan puisi itu pasti menggunakan tanda baca yang maksudnya ya ada titik, ada Koma, ada tanya. ada tanya. Dan masih banyak lagi kan? Nah, sebenarnya tanda baca ini apa sih? Kira-kira menurut kalian apa itu tanda baca? Boleh ini minta tolong saya istimewa untuk membaca. Tanda baca adalah simbol untuk mengatur struktur tulisan, tulisan kata-kata atau kalimat dalam bentuk jelas maksud teks. Tanda baca membantu pembaca memahami intonasi, jeda dan makna tulisan sehingga pesan lebih jelas dan mudah dimengerti. Nah, jadi seperti ini ya pengertian dari tanda baca. Jadi secara singkatnya tanda baca itu merupakan simbol yang digunakan dalam penulisan atau tulisan sebagai penanda untuk memisahkan kata, mengatur struktur tulisan, dan juga membantu memahami intonasi, jeda, dan makna tulisan. Sehingga apa yang kamu tulis, apa yang kalian tulis itu mudah dimengerti oleh pembaca. Tanda baca. Kan setelah menulis pakai tanda baca tidak Pakai dulu. berarti sudah paham ya tanda baca itu seperti apa dan fungsinya sebagai apa Sudah. Ibu rasa penulis kita jika menulis sesuatu itu harus sangat memperhatikan tanda baca karena tanda baca ini apabila tidak digunakan maka tulisan tersebut akan sulit dipahami oleh pembaca gitu. Jadi tanda baca itu sangat penting digunakan dalam tulisan. Nah, ada tanda baca titik. Kalian sering ya membaca titik? Sering, Bu. Tanda titik digunakan untuk menandai akhir sebuah kalimat perkataan atau kalimat yang tidak memerlukan kelanjutan. Jadi tanda titik itu biasanya digunakan di akhir kalimat. Apabila setelah kalimat tersebut tidak ada kalimat selanjutnya maka dipisahkan dengan tanda Titik. Nah, ini ada contohnya, ada yang bisa memberi contoh lagi? Contoh saya suka membaca, oh ya, saya sedang memasak. Ya, benar sekali. Saya sedang memasak. Nah, itu karena tidak ada kalimat lagi setelahnya, maka diberikan tanda titik. Apabila ada kalimat lagi setelahnya, maka harusnya diberikan tanda koma. Contohnya, saya sedang memasak, koma, tapi saya sedang memasak, koma, sedangkan ibu pergi ke pasar. Nah, baru setelah itu diberi titik. Itu ya, dari selanjutnya itu tanda koma. Zaman dulu kalau dibacakan pengertiannya, tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian dalam kalimat agar struktur kalimat lebih jelas dan bisa dipahami. Contohnya, saya membeli apel, jeruk, pisang, dan mangga. Tanda koma ini digunakan untuk memisah bagian-bagian dalam kalimat. Nah, kalimatnya. Ini contoh kalimatnya ada ya. Dan bisa bagian-bagian agar kalimat tersebut lebih terstruktur, maka digunakannya tanda koma. Saya membeli apel, koma, jeruk, koma, pisang, koma, dan mangga. Kenapa dipisah? Kenapa yang dipisah hanya bagian apel, jeruk, pisang, dan mangga? Kenapa? Karena apel, jeruk, pisang, dan mangga itu satu jenisnya. Gitu. Jadi dia dipisah dengan koma agar kalimatnya lebih terstruktur. Selanjutnya ada tanda-tanda ini
pasti ibu yakin kalian sering banget menggunakan tanda tanya. Tanda tanya, coba ini kita langsung perhatiin. Tanda tanya digunakan untuk menandai akhir kalimat yang berupa pertanyaan. Jadi tanda tanya itu digunakan untuk akhir kalimat pertanyaan. Nah, kalimat pertanyaan ini contohnya misalkan ini apa buku yang sedang kamu baca? Nah, itu diakhiri dengan tanda tanya karena kalimat itu menandakan bahwa itu adalah sebuah pertanyaan. Maka diakhiri tanda tanya. Jika kalimat pertanyaan tidak diakhiri tanda tanya, maka kurang bisa dipahami oleh pembaca. Sebenarnya ini pertanyaan atau sering juga disalahpahami antara ini pertanyaan atau pernyataan. Nah, apabila di awal kalimat itu masih terdapat kata tanya apa, bagaimana, dan lain-lain, itu masih bisa dipahami ini sebenarnya tanda tanya. Ini sebenarnya pertanyaan atau pernyataan gitu. Jadi penting sekali untuk memperhatikan tanda ini agar pembaca tidak salah memahami apa maksud dari penulisan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengekspresikan emosi yang kuat, terlihat tegas atau penekanan dalam sebuah kalimat. Contohnya, wow, itu luar biasa. Itu kan termasuk mengekspresikan emosi yang kuat. Gitu. Coba ibu kalian cari kalimat yang menggunakan tanda seru untuk kalimat tersebut, kalimat perintah. Kalimat perintah itu menggunakan tanda seru. Coba apa kalimat? Ayo, iya itu bisa juga itu. Ayo itu berarti iya ajakan. Kalau kalimat perintah, contohnya, tolong ambilkan buku tulis saya. Itu kalimat perintah. Kalau kalimat ajakan, ayo kita pergi membersihkan ruangan kelas. Ya, seperti itu. Bisa juga, ayo kita mulai sekarang. Nah, selanjutnya itu kata penghubung. Nah, kata penghubung ini adalah simbol yang digunakan untuk menghubungkan dua kata dari kata atau bagian kata agar maknanya lebih jelas. Contohnya ibu, bapak. Nah, selain itu ada yang memerlukan tanda baca itu seperti kalimat kata yang diulang. Contohnya kan aku teman, pura-pura, ya benar kata-kata ya setiap kalimat yang diulang, setiap kata yang diulang itu pasti harus menggunakan kata penghubung. Nah, selanjutnya itu garis miring. Nanti garis miring atau sering disebut sebagai garis miring digunakan untuk menuliskan pilihan, pembagian atau hubungan tertentu dalam sebuah kalimat. Nah, garis miring ini untuk menunjukkan suatu pilihan. Begini contohnya, silakan pilih makan di sini, garis miring bawa pulang. Atau kita biasanya memakainya sebagai atau ya. Silakan pilih makan di sini atau bawa pulang. Nah, itu kan termasuk sebuah pilihan gitu. Jadi kita memilih makan di sini atau bawa pulang. Nah, ini kesimpulannya. Kalau cara buka bisa dibaca. Tanda baca sangat penting untuk memperjelas maksud dan memperbaiki struktur tulisan. Memahami penggunaan tanda baca membuat tulisan lebih mudah dipahami. Ya, jadi itu kesimpulan dari pelajaran kita pada ini. Itu tidak memberikan penugasan, tapi ibu akan penugasan di rumah maksudnya. Tetapi ibu akan memberikan penugasan kalian sekarang di dalam kelas dan harus selesai. Tugasnya boleh kalian catat ada 3-5. Carilah setiap orang ini beda ya tugasnya. Kalau untuk Anissa Isti, carilah 5 kalimat. Yang pertama tadi apa?
belajar dengan carilah kalimat yang berkaitan dengan koma. Jangan pernah deh tanya. Soalnya nanti kali ini malah dengan ada satu. Kalian tulis tangan, jangan saling menyampaikan karena tidak bisa juga ya. Setiap siswa soalnya berbeda. Tulis di buku bahasa Indonesia, beri nama dan juga kelas. Terus juga beri kartu bahasa. Bisa dipahami kan? Bisa, Bu. Dari soal pengerjaan ya. Kalau ada yang ditanya silahkan. Ya, Bu. Sudah anak? Sudah, Bu. Sudah. Semuanya sudah semangat pas? Sudah Bu. Jadi tadi ada yang pemuda dan pendapat tidak? Ada pendapat Hanya ada satu. Nah, Ibu mau minta dari yang saya istiqomah apa aja tanda titik. Jadi yang pertama itu aku pergi ke sekolah. Nah, tidak masalah. Selanjutnya, kemudian ibu masak 30. Kemudian ayah membaca Quran. Nah, kami membaca taman dan aku suka membaca buku. Ya, luar biasa. Terima kasih. Berarti ada yang sudah paham nih bagaimana penggunaan dari yang ada di sana. Selanjutnya saya dengar silakan. Saya menggunakan tanda-tanda dulu. Ya, yang pertama itu kalimatnya apa yang sedang dilakukan adik. Ya, benar tidak kalimat ini? Benar tidak Bu? Selanjutnya siapa yang sedang makan? Nah, selanjutnya mengapa kamu tidak masuk sekolah? Nah, selanjutnya di mana rumah Dina? Nah, selanjutnya dan yang terakhir itu kapan acara itu akan dimulai? Ya, sudah semua berbeza. Teman bisa berbeza. Dan yang sudah memperhatikan ada unsur lingkungan kesatuan di dalam BPM. Karena ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimatnya dan harus diakhiri dengan tanda-tandanya. Nah, selanjutnya kalimat yang pertama saya menggunakan tersebut. Alangkah indahnya pemandangan di sini. Ada sebut. benar, salah, dulu benar. Kedua, tolong matikan lampu sebelum tidur. Benar. Kalimat kita selanjutnya, astaga. Ada sebut. Aku lupa membawa dompetku. Ada sebut itu yang keempat, hore. Ada sebut. Kita berhasil memenangkan pertandingan. Ada sebut. Yang terakhir, jangan menyerah koma, kamu pasti bisa. Ada sebut. Ya, luar biasa. Saya sudah paham bagaimana penggunaan tanda seru yang baik dan benar sehingga bermanfaat kita ataupun ajakan ataupun sebagai penegasan dalam surat kalimat. Nah, itu tadi anak-anak di Indonesia kan sudah sangat paham bagaimana penggunaan tanda baca, apa fungsinya dan apa tujuannya tanda baca itu digunakan. Selanjutnya materi yang akan kita bahas besok pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang teks berita. Nah, anak-anak bisa mulai mencari informasi di buku ataupun di internet, mencari contoh teks berita. Gitu. Nanti pertemuan besok akan ditanya apa berita apa yang informasi apa yang kalian dapat dari teks tersebut. Begitu. Nah, terima kasih anak-anak yang sudah semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih untuk antusiasnya juga, kalian sudah luar biasa, sangat-sangat bisa memahami materi kita pada pagi hari ini. Semoga aja materi kita pada pagi hari ini juga akan selalu tersimpan dalam ingatan kita karena ini sangat-sangat bermanfaat untuk kedepannya. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya kita tutup dengan berdoa karena tadi awalnya kita dengan berdoa, maka
yang baik yang harus diidentifikasi, awal yang baik harus diidentifikasi. Kepada Bapak kelas silakan teman-teman juga. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu, doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak atas antusiasnya. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata dan juga yang benar. Ibu akhiri mohon kata tertarik kesalahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menilai keterampilan mengajar tentangnya dari nama calon guru Hayalaya Mutmainah dengan NPM 2313041050. Topik pembelajarannya yaitu mahir menggunakan tanda baca. Komponen yang pertama yaitu mengenai penggunaan pertanyaan yang secara singkat dan jelas. Bu Guru Maya sudah menggunakan pertanyaan yang disampaikan dengan kalimat yang mudah sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Lalu yang kedua, pemberian acuan. Ibu Guru Maya sudah memberikan konteks sebelum bertanya, misalnya dengan membacakan potongan teks atau menjelaskan situasi terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, pemindahan giliran. Bu Guru Maya sudah menggunakan kesempatan kepada siswa yang aktif pada seluruh kelas untuk menjelaskan materinya. Lalu yang keempat, Bu Guru Maya pemberian waktu berpikir. Bu Guru Maya juga sudah memberikan jeda seperti 5-10 detik sebelum menunjuk siswa menjawab, sehingga siswa punya waktu untuk memikirkan. Lalu pemberian urutan. Bu Guru Maya juga sudah memberikan ketika siswa kebingungan, guru memberi petunjuk seperti coba perhatikan dalam paragraf atau dalam salindia. Lalu pemusatan perhatian. Bu Guru Maya juga sudah menggunakan kata-kata dan intonasi suara yang menarik perhatian siswa sebelum mengajukan pertanyaan. Lalu selanjutnya penyebaran pertanyaan. Bu Guru Maya sudah memberikan pertanyaan yang merata, yang lebih mengarahkan ke siswa di barisan seluruhnya. Lalu selanjutnya komponen pengembangan kehidupan tingkat kognisi. Bu Guru Maya sudah mampu menaikkan tingkat berpikir siswa dari pernyataan yang faktual ke analitis. Lalu selanjutnya pengaturan urutan pertanyaan. Bu Guru Maya sudah memberikan pertanyaan yang disusun dari mudah ke sulit sehingga pembelajaran berjalan dengan logis dan terarah. Lalu penggunaan pertanyaan pelacak. Bu Guru Maya sudah menindaklanjuti jawaban siswa dengan pertanyaan tambahan seperti bisa dijelaskan lebih rinci. Lalu peningkatan terjadinya interaksi. Ibu Guru Maya sudah melakukan pertanyaan pada siswa untuk mendorong diskusi antar siswa, bukan hanya dialog antara guru dan siswa. Lalu komponen negatif yang perlu dihindari. Bu Guru Maya jarang mengulangi pertanyaan kecuali untuk penekanan. Lalu selanjutnya Guru Maya tidak menjawab pertanyaannya sendiri, selalu memberi kesempatan kepada siswanya. Selanjutnya Guru Maya juga kadang guru menunjuk siswa dulu baru bertanya, dan perlu dibalik agar semua siswa itu bisa berpikir. Selanjutnya Guru Maya juga jarang menunjuk secara individu. Lalu yang terakhir itu Guru Maya tidak ditemukan pertanyaan yang ganda yang membingungkan bagi siswa. Jadi kesimpulan dari calon guru Hayalaya Mutmainah telah menunjukkan penguasaan keterampilan pertanyaan tingkat dasar dan tingkat lanjut dengan kategori yang baik dengan skor rata-rata 85% dan perlu peningkatan dalam pemerataan penyebaran pertanyaan dan pembiasaan bertanya sebelum